Subscribe YouTube channel official iNews dan nyalakan loncengnya. Kembali di iNews Pagi, pemirsa berpura-pura sebagai nelayan pengedar narkoba menyelundupkan 60.000 butir ekstasi dan 50 kg melalui pantai timur Sumatera. Selain barang bukti narkoba ini, petugas juga mengamankan 6 orang pelaku. Mobil punya siapa mobil? 6 pengedar narkoba jenis sabu dan pil ekstasi ditangkap di Pantai Cermin, Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Dari penangkapan 6 pelaku terkuak penyelundupan sabu dan ekstasi asal Malaysia. Kamu datang dari mana? Dari Tanjung Pura. Dari hasil pengembangan, penyelundupan sabu dan ekstasi dalam 2 tas digagalkan di kawasan perairan Pantai Timur Sumatera. 60.000 butir ekstasi dan 50 kg sabu beserta alat hisap atau bom diselundupkan dengan modus baru. 2 pelaku lainnya yang ditangkap di kapal mengaku mereka menyewa kapal nelayan untuk berpura-pura mengantarkan barang. Ini agak berbeda sedikit. Kalau biasanya kapal ke kapal atau ship di ship, tapi ini jemput langsung ke sumber dan dibawa langsung ke tempat kita. 8 pelaku dibawa ke Jakarta untuk mendalami penyelundupan jaringan narkoba internasional yang memanfaatkan jalur pantai timur Sumatera untuk masuk ke wilayah Indonesia. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Aparat Polres Kendari, Sulawesi Tenggara membongkar modus narkoba yang disembunyikan dalam pengeras suara atau speaker. Polisi juga menangkap seorang pelaku di lokasi kejadian. Kita bilang ada saya mau Qatar sebentar saya panggil berdua. Pemirsa, di dalam speaker, polisi menemukan 27 paket sabu seberat 137 gram. Aparat Polres Kendari menangkap pelaku pria berinisial M, sang pemilik sabu dalam speaker. Dari hasil pemeriksaan, tersangka akan mengedarkan sabu di wilayah kota Kendari dengan cara sistem tempel. Pelaku dijerat pasal tentang narkotika dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Kita bilang ada saya mau Qatar sebentar saya. Yang berhasil kita amankan, kita sita kurang lebih 137,44 gram dari salah satu tersangka yang kita tetapkan sebagai pengedar atas nama Mir, alias Rajudin alias Mir. Potongan tubuh manusia terbungkus plastik menggegerkan warga Jurangmangu, Pondok Aren, Tangerang Selatan. Saksi menduga potongan tubuh tersebut sudah ada sejak 3 hari lalu. Warga Jurangmangu, Pondok Aren, Tangerang Selatan digegerkan dengan penemuan sepotong bagian tubuh manusia yang dibungkus plastik. Potongan tubuh yang diduga bagian kaki ini ditemukan warga di samping Masjid Jami Animah. Saksi mata menyebutkan bila diduga potongan tubuh ini sudah ada sejak 3 hari lalu. Warga baru mengetahui bila dalam plastik berisi bagian kaki manusia usai mencium bau bangkai dan banyaknya lalat di luar plastik. Terus curiga lagi kayak potongan kaki sapi gitu loh. Ya. Cuman kan ke bawahnya belum tahu ya. Dibuka lagi ke bawah. Wah iya kaki manusia karena ada jari-jarinya. Oh, jari-jarinya. Kelihatan jari-jari. Kelihatannya itu kanan atau kiri, Pak? Kanan. Kanan ya. Sebelah kanan. Kondisinya gimana, Pak? Kondisi masih utuh. Cuman udah bau gitu. Udah bau ya? Kasus penemuan potongan tubuh ini sedang diselidiki aparat Polres Tangerang Selatan. Polisi juga telah menyisir lokasi sekitar penemuan. Dari Tangerang Selatan, Banten, Gunung Purnomo, iNews melaporkan. 1 dari 2 pelaku pelempar kaca truk di Asahan, Sumatera Utara yang sempat viral di media sosial ditangkap polisi. Pelaku ditembak karena mencoba melawan petugas. Aksi pelempar kaca truk di Jalan Lintas Sumatera, Aek Ledong, Asahan ini viral di media sosial. 2 orang preman dengan sengaja melempar kaca truk menggunakan batu lalu kabur. Setelah sempat berpindah-pindah tempat, AP alias Anggi
berhasil ditangkap petugas di hutan wilayah Toba Samosir. Pelaku mengaku nekat melempar truk yang datang dari Lampung menuju Langkat karena kesal. Sang sopir tidak memberikan uang yang diminta. Kedua pelaku tak terima diberi uang Rp5.000. Bang, apa maksud tujuan melempar batu itu, Bang? Minta uang, Pak. Minta uang. Kau tengok sini. Ya, tengok. Itu mulai dari mana mintanya? Keren. Hanya mulai dari timbangan, Pak. Timbangan. Iya, Pak. Berapa diminta duit pada supir itu? Minta 10, Pak. Dikasihnya 5.000, Pak. Hari ini adalah rangkaian peristiwa ya, yang dialami oleh korban. Kebetulan korban profesinya adalah supir truk antar provinsi. Domisili korban ini ada di Lampung. Kemarin mengantarkan barang ke daerah Brastagi. Ya, pada saat di perjalanan korban ini dibuntuti oleh para pelaku, ya, yang salah satunya sudah kita tangkap di sini, ya, dan di situ dimintain sesuatu, ya. Dimintain sesuatu karena tidak sesuai dengan apa yang diminta oleh para pelaku, sehingga para pelaku ini mengejar korban berawal dari daerah Labuan Batu Utara sampai di perbatasan antara Kabupaten Labura dengan Kabupaten Asahan, sehingga para pelaku ini melempar kaca truk korban tersebut. Sebelumnya polisi telah menangkap seorang pelaku bernama Eko yang menjadi joki dalam peristiwa pelemparan kaca truk tersebut. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Pemprov DKI Jakarta siap menjadi mediator antara PT Pertamina dan masyarakat terkait sengketa tanah di Pancoran, Jakarta Selatan yang berujung bentrokan pada 25 Februari dan 17 Maret lalu. Lahan yang diperebutkan ini merupakan milik PT Pertamina yang telah ditinggali warga selama puluhan tahun. Pemprov DKI Jakarta turun tangan terkait sengketa tanah di Pancoran, Jakarta yang menimbulkan bentrok antar kelompok. Pemprov DKI akan membuka mediasi antara kelompok yang bentrok pada 25 Februari dan 17 Maret lalu. Wagub DKI Jakarta menjelaskan lahan sengketa adalah milik PT Pertamina dan hendak digunakan. Namun ternyata ada permukiman warga yang sudah puluhan tahun di atas tanah tersebut. Sengketa lahan yang di Pancoran antara Pertamina dengan masyarakat di sana itu memang merupakan kawasan tanah milik Pertamina. Ya, Pertamina ingin menggunakan, memanfaatkan, namun masyarakat sudah tinggal lama di situ berpuluh tahun. Ini sedang kita carikan solusi terbaiknya terkait kita Pemprov melalui Kota Madya Jakarta Selatan sedang berupaya terus untuk melakukan mediasi. Harapan kita nanti aparat hadir untuk memastikan di sana aman semua, tertib, tidak ada kekerasan di sana dan masyarakat bisa kita carikan solusi untuk mendapatkan tempat yang lain. Bentrok sengketa lahan yang 2 kali terjadi ini tidak hanya menutup lalu lintas dari Pancoran menuju Pasar Minggu. Sejumlah orang pun terluka karena terkena lemparan batu dan benda tumpul lainnya. Untuk menghindari aksi serupa, polisi bersiaga di lokasi kejadian. Dari Jakarta, tim Liputan iNews melaporkan. 2 pemeran video porno di Bogor, Jawa Barat ditangkap penyidik di Treskrimsus Polda Jabar. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut.